Persia dikenal sebagai kekaisaran yang besar dengan militer yang kuat, hingga membuatnya mampu menaklukkan berbagai bangsa-bangsa di Mesopotamia dan mempersatukannya. Tetapi, kedikdayaan militernya juga berhasil diimbangi dengan bangsa Yunani yang kecil di Eropa. Negara-negara kota di Yunani memang memiliki jumlah pasukan yang tidak terlalu besar layaknya Persia. Tetapi, ketangguhan mereka, bangsa Yunani, diakui dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Ini terbukti di dalam pertempuran Salamis yang merupakan salah satu akhir dari perang Yunani-Persia dan akhir dari invasi Persia ke Yunani. Pertempuran Salamis. Xerxes menggantikan ayahnya, Raja Darius I sebagai Raja Persia. Marah karena kekalahan di pertempuran Marathon, Xerxes merencanakan sebuah invasi besar-besaran yang akan menelan seluruh Yunani, dan bahkan termasuk kota Athena. Ia memimpin sebuah pasukan Persia yang jumlah dengan sangat besar, melewati Turki, menyeberangi Hellespont, dan memasuki Yunani melalui Thrace dan Makedonia. Awalnya, Xerxes dan pasukannya sempat terhambat di Thermopylae, sebuah celah pegunungan sempit di sebelah utara kota Athena. Di sana, sekitar ada 300 pejuang Sparta bertarung dalam sebuah pertempuran yang sangat panjang dan sengit untuk memperlemah pasukan Persia, dan berhasil menunda laju pasukan Persia hingga menimbulkan banyak korban di pihak pasukan Persia. Ketika Persia akhirnya bisa menerobos dan membunuh pasukan Sparta di Thermopylae, tampaknya Yunani seolah-olah telah dikalahkan, hingga akhirnya Xerxes berhasil menduduki negara kota Athena dan telah siap untuk menaklukkan daerah lainnya di Yunani. Di saat Raja Xerxes memasuki kota Athena, dia mendapati bahwa kota telah ditinggalkan oleh penduduknya. Dan di sini, ternyata tentara Athena berhasil mengungsikan mayoritas penduduknya dan membawa mereka ke Pulau Salamis di sebelah selatan. Hingga akhirnya, Xerxes pun memutuskan untuk mengejar sisa-sisa warga Athena dan juga pasukan Yunani yang telah berlindung di Pulau Salamis. Dan akhirnya, pertempuran Salamis akan segera dimulai. Sebuah panggung telah disiapkan untuk pertempuran laut yang akan menegaskan penaklukan Persia atas Yunani, atau membuat seluruh peristiwa ini akan kembali dipertanyakan. Agar bisa melihat situasi pertempuran laut, Raja Xerxes memutuskan untuk menaruh singgasananya di atas bukit yang bisa melihat ke arah teluk. Dalam pertempuran ini, pihak Persia dipimpin oleh Raja Xerxes dengan kekuatan sekitar 1.200 kapal galei, dan rata-rata kapal Persia tersebut berukuran sangat besar. Pihak Yunani dipimpin oleh Laksamana Themistokles dengan jumlah armada kapal sekitar 370 kapal perang yang disebut trireme, di mana kapal ini berukuran kecil dibandingkan kapal galei Persia. Trireme sendiri merupakan kapal yang dikembangkan oleh Yunani sejak kemenangan mereka di dalam pertempuran Marathon. Pertempuran Salamis yang telah diperkirakan berlangsung selama 12 jam akhirnya selesai dengan Yunani sebagai pemenangnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Yunani bisa menang dalam pertempuran laut ini. Yang pertama, Yunani menggunakan api sebagai senjata untuk membakar kapal-kapal Persia. Kedua, pasukan Yunani lebih tahu daerah perairan tersebut, sehingga mereka mengungguli manuver musuh mereka Persia dalam pertarungan jarak dekat antar kapal. Setelah pertempuran itu, Yunani kehilangan sekitar 40 kapal, dan Persia kehilangan antara 200 sampai 300 kapal. Raja Xerxes sangat murka melihat armadanya yang besar mundur dari pertempuran, hingga akhirnya Xerxes pun memutuskan untuk kembali ke Asia Kecil dan mengetahui bahwa ia telah kalah telak melawan pasukan Yunani. Dan pertempuran ini menandai berakhirnya invasi Persia ke Yunani untuk selamanya. Jadi, itulah sejarah singkat tentang pertempuran Salamis. Jika kalian memiliki pertanyaan dan memiliki perspektif lain, serta beberapa rekomendasi tentang topik sejarah, tulis di kolom komentar di bawah video. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini, supaya mendapatkan notifikasi video terbaru aku, dan semoga semakin berkembang.